malam ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang al-inabah. Al-inabah, pada pertemuan pekan yang lalu kita sudah katakan bahwa Al-Quranul Karim menyebutkan orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 3 istilah. Yang pertama adalah at-taib, orang yang bertaubat. Yang kedua al-munib, orang yang berinabah. Dan yang ketiga al-awwab, orang yang melakukan iyabah. Ada 3. Jika seseorang rujuk kembali kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang itu yang berinabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang melakukan iyabah. Terkadang kalau kita perhatikan terjemahan, banyak para penterjemah menyamakan saja 3 istilah tersebut, yaitu mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat kepadanya. Pada pekan yang lalu kita sudah jelaskan bahwa taubat dengan inabah itu berbeda. Taubat adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala khasyatal uqubah, karena takut hukuman yang akan diterimanya akibat dari kemaksiatan yang dilakukan. Orang itu bertaubat takut kerana hukum, takut dia akan menerima akibat dari kesalahan yang dia perbuat. Dan itulah at-taibun. Nah, dengan pengertian itu, maka orang yang bertaubat sebenarnya bukanlah orang dalam posisi yang tinggi sebenarnya dari sisi kesadaran. Karena dia merujuk kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebatas karena dia takut akibat dari perbuatan. Tetapi itu adalah baik. Sedangkan inabah, dia tidak kembali kepada Allah hanya sebatas karena takut akan akibat dari perbuatan maksiat yang dia lakukan, tetapi adalah karena ada harap dengan rahmat, ingin berada di dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita temukan di dalam kitab Madarijus Salikin bahwa al-inabah itu setidaknya mengandung 4 perkara. Yang pertama adalah mahabbatuh, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan cinta darinya. Yang kedua adalah al-khudu' lahu, khudu' maknanya tunduk kepadanya. Yang ketiga al-iqbal alaihi, menghadapkan seluruh diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal i'rad, dan yang terakhir ada berpaling dari selainnya. Jadi 4 perkara yang terhimpun dalam diri seseorang, baru seseorang itu katakan berinabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ingat, bahwa tidak akan wujud yang 4 itu, tidak akan wujud yang 4 itu. Seseorang akan wujud rasa cinta kepada Allah, tidak akan wujud ketundukan kepadanya, dan tidak akan bisa seseorang menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi selama ini mungkin dia menghadap kepada syahwatnya, kepada nafsunya, kepada dunia. Sekarang diputar hadapnya, menghadap hanya kepada Allah semata-mata, dan dia berpaling dari segala apa yang selama ini menjadi objek perhatiannya, bahkan menjadi kesukaan dan kesenangannya.
Tidak mudah untuk melakukan itu. Tetapi langkah dan kunci pertama seseorang bisa menghimpun keempat itu, itulah yang saya bacakan tadi. Surat Qaf. Wa uzlifatil jannatu. Dan ingatlah, didekatkan surga di hari itu kepada orang yang bertakwa, sehingga tidak berada di tempat yang jauh dari mereka. Hadza ma tu'adun. Inilah yang dijanjikan kepada kamu sekalian. Likulli awwabin hafidh. Setiap hamba awwab. Awwab ini lebih lagi nanti dari inabah. Ketika orang itu telah bertaubat dan berinabah berulang kali, sehingga taubat itu menjadi kelezatan baginya, bukan maksiatnya yang menjadi kelezatan. Artinya apa? Dia sudah merasakan bahawa bertaubat kembali kepada Allah dalam setiap saat itu menjadi kenikmatan, sehingga ada kasrah berulang dan sering, sebagaimana Nabi SAW, inilah astaghfirullah, sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah di dalam sehari semalam aksar min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Berarti istighfar tidak hanya sebatas penyesalan atas maksiat, ketakutan akan akibat, bukan hanya sebatas harap dengan rahmat, tetapi takatharat, sering berulang kali taubat itu, karena dia merasakan dengan taubat itu selangkah demi selangkah dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu disebut awwab. Nah, namun sebelum sampai ke situ, siapa orang yang awwab? Man khasiyar rahmana bil ghaib, yaitu orang yang takut, yang khawatir dengan Allah, dengan yang cemas dengan Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, bil ghaibi, meskipun dia tidak melihat secara lahiriah, yang dia imani dengan keghaibannya. Artinya apa? Di sini kita tahu bahawa antara inabah dengan tadhakkur, dengan mengingat Allah di dalam qalbu, hadirnya qudrah dan iradah serta azamah Allah di dalam hati seseorang, itulah yang mendorong orang untuk bisa melangkah kepada al-munib, pada inabah. Jadi kalau ada orang yang ingin menjangkau tingkat inabah, di mana dia ingin kembali kepada Allah dengan penuh harap akan rahmat Allah, tetapi dia goyang dari sisi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tidak terlihat olehnya dengan pandangan mata lahirnya, orang tersebut tidak akan bisa berinabah kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Karena keimanan kepada yang gaib itulah yang menjadi pokok dasar seseorang merasa diawasi. Keimanan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak terjangkaunya Allah dengan pandangan mata, yang membuat manusia itu merasa bahwa dimanapun dia berada, Allah Subhanahu wa taala bersamanya. Nah, kalau iman seperti itu tidak hadir, maka orang tidak akan terdorong untuk kembali kepada Allah dengan penuh harap agar segala perbuatan buruk yang dia lakukan selama ini diampuni dan dia diganti dengan diterima oleh Allah dengan kasih sayang. Nah, disinilah rahasianya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak terjangkau? La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar.
tidak terjangkau oleh pandangan mata. Sebab kalau Allah Subhanahu wa taala terjangkau oleh pandangan mata manusia dengan segala keterbatasannya, akan ada suatu saat manusia ini tidak menjangkau Allah dengan pandangan mata lahirnya. Nah, di saat dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia melihat tetapi hatinya tidak menghadap kepada Allah, pada waktu itu dia tidak merasakan ada pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang ketika melihat pengawasnya, dia akan bersungguh untuk melakukan perbuatan yang baik, tapi ketika dia tidak melihat atau nampak tetapi tidak dalam perhatiannya, dia akan semena-mena saja membuat sesuatu. Jadi berarti keghaiban Allah Subhanahu wa taala, adanya hijab antara hamba dengan Allah sehingga hamba tidak melihat Allah dengan pandangan mata lahirnya, itulah yang mengakibatkan hamba tadi selama ada keimanan dimanapun dia berada, Allah Subhanahu wa taala raqibun basirun, maha mengawasi dan maha memperhatikan segala perbuatan. Jadi kalau ada orang yang bertanya, kenapa Allah tidak terlihat? Ada sebagian orang mengingkar dengan ajaran yang diajarkan oleh Islam, mengatakan Tuhan kamu tidak nampak. Kalau seandainya Tuhan itu bisa dilihat, maka dia tentu harus berada pada suatu titik penglihatan. Dan penglihatan manusia itu tidak menjangkau seluruh sisi. Perlu diingat itu. Mata awakku kalau kau mencalik ke muka, jalan tidak bisa kadang mencalik ke samping, apalagi ke belakang. Kalau Allah Subhanahu wa taala bisa dijangkau oleh pandangan mata manusia, maka ia akan berada pada satu titik dan tidak berada pada. Nah, sedangkan bumi dan seluruh isinya, kalau kita baca ayat Allah Subhanahu wa taala, wal ardu yawma izin was samawat, dan وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى يشركون. Kalau ada orang mengatakan kepada kita, Tuhan kamu yang kamu imani tidak bisa dijangkau, tidak bisa dilihat oleh pandangan mata. Bahkan Tuhan yang didakwakan mudrak, manzur, bisa terlihat, bisa dijangkau dengan pandangan mata, itu bukanlah Tuhan. Kenapa? Karena ketika dia terlihat oleh pandangan mata manusia yang terbatas, berarti Tuhan yang mereka imani itu terbatas pada titik pandangan tersebut. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dari segala bentuk keyakinan yang mensifatinya dalam keadaan seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 39 yang tidak muncul, wa ma qadarallahu haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawat matwiyatun biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Ada orang hari ini berdebat Allah fauqas sama, Allah laisa fi makan, liannahu awjada al-makan.
wa huwa kan wa yakun haitsu kan qabla an yujadul makan. Berbagai macam istilah yang disebutkan, perdebatan-perdebatan seperti itu. Allah ada, tidak bertempat, karena tempat itu dialah yang menciptakan. Karena itu dia tidak bisa disifati berada pada tempat tertentu. Itu pandangan sebagian. Sebagian mengatakan Allah fawqas samawat. Kalau saya melihat dua keyakinan itu tidak berbeda sebenarnya. Cuma di dalam menta'birkan dan ketika berhadapan dengan orang-orang yang didakwahi, bahasa yang dipergunakan disesuaikan dengan uqul, dengan jangkauan orang yang didakwahi, mad'u. Kenapa demikian? Karena yang satu mencoba untuk mentakwilkan takriban, mendekatkan kepada akal, sedangkan yang satu menjelaskan bahawa hakikat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan bahawa kita berada di bumi ini, sebesar apalah keberadaan kita di samping dengan makhluk Allah yang lain. Ingat, keberadaan kita di muka bumi ini, jangankan kita, samawat, langit yang 7 ini, apa kata Allah? Wal ardu jami'an, bumi itu keseluruhan, qabdatuhu, genggamannya, yaumal qiyamah, di hari kiamat, was samawat, dan langit seluruh, matwiyatun, dia bergulung dengan yaminnya, dengan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusrikun, maha suci Allah dari apa saja yang mereka persekutukan. Jadi sebenarnya ketika kita berbicara Allah memiliki sifat ulu, tidak terlalu rumit memahami, karena kita bagaikan sebutir pasir saja. Jangan dikatakan, kalau dikatakan Allah ada di sana, kemudian berarti kita menafikan bahawa bumi ini bulat, tentu tidak di bawah. Yang begitu itu kalau kita mengatakan berlapis-lapis, dalam artian bawah itu di luar jangkauan Allah. Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, kalau ada pasir kecil letakkan di dalam genggaman tangan, sebegitulah besarnya bumi yang kita huni ini dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Coba bayangkan kursi saja dibandingkan dengan arsy. Kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah itu langit dan bumi besar. Itu bagaikan halaqah, bagaikan lingkaran kecil saja di arsy Allah Subhanahu wa taala. Terus kita sekarang berdebat tentang apa? Tentang di mana Allah di ataskah? Ketika sesuatu di dalam yuhitu, diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan zat dan ilmunya, maka perdebatan tentang Allah ulu sebenarnya sudah tidak ada lagi gunanya. Allah jelas aliyun. Istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy tidak akan menjadi perdebatan lagi. Kenapa kita berdebat hari ini? Karena sebagian orang membayangkan bahwa antara dia, bumi yang dia huni, dengan kursi, dengan arsy seperti berlapis-lapis. Itu makanya kalau dikatakan di sana, akhirnya pusing orang mengatakan, ibarat tangan dua ini di atas ya. Padahal bumi dan seluruh isinya qabdah, hanya genggaman, berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Betapa kecilnya. Was samawat, langit yang 7 lapis as-sab'ah itu, matwiyatun biyaminih, digulung oleh Allah dengan yamin. Terus kita bicara Allah di mana? Terlalu kecil kita berbicara tentang itu. Karena itu Nabi SAW tidak pernah membatalkan seorang yang mengatakan Allah fis sama'. Kenapa? Karena kita ini terlalu kecil ketika harus mengatakan ketika di atas berarti dia tidak di bawah. Kalau demikian cara berfikir, berarti antara kita dengan Allah, dengan makhluknya yang lain aras seperti berlapis-lapis. Tidak.
Bumi dan langit ini hanya bagaikan halaqah, bagai lingkaran kecil saja pada kursi Allah. Kursi dibandingkan dengan arsy Allah yang temu dikatakan maudhi' tempat qadam Allah Subhanahu wa taala itu hanya bagaikan halaqah saja. Jadi perdebatannya sebenarnya hanya perdebatan kalamiyah yang membuat orang sedang mempergunakan nalarnya mengasah dan menguji hujjah dengan teori ilmu kalam. Saya terus tidak perlu sebenarnya perkara itu diangkat terus menjadikan perdebatan kemudian memisahkan antara kita dengan yang lain.